Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan di pagi yang penuh dengan keberkatan. Dan saya percaya hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan teristimewa secara khusus kita boleh berjumpa dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya sebelum kita memulai aktivitas kita. Dan untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan, kami dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas hidup kami mau merenungkan firman-Mu dalam sapaan pagi ini. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 23. Mari kita lihat bersama-sama. Amsal pasal 23, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Di sana firman Tuhan tertulis, kita siapkan mari Amsal 23 ayat 17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Di ayatnya yang ke-17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita berjalan menuju masa depan, melakukan berbagai aktivitas, kita berusaha, bekerja, berkarya, agar kita boleh sukses dan berhasil. Lalu kemudian firman ini mau mengingatkan kepada kita, jangan kita banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Harusnya dalam kehidupan ini ketika kita melihat orang lain sukses, maka kita bersyukur atas kesuksesan itu. Melihat orang lain maju, melihat orang lain semakin baik hidupnya, ya kita bersyukur. Tidak perlu kita merasa iri, tidak perlu kita merasa melihat kesuksesan orang lain itu lalu kemudian kita banding-bandingkan dengan kita. Persoalan itu, keberhasilan yang ia miliki itu ia capai dengan benar atau dengan tidak benar, itu bukan urusan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini mau diingatkan kepada kita karena pada kenyataannya seringkali kita terganggu melihat kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Lalu kemudian kita mulai membanding-bandingkan dan pada akhirnya muncul dalam iri dalam diri kita. Kok dia bisa sukses ya? Kok dia bisa berhasil seperti itu? Padahal apa yang dilakukan itu kan tidak benar. Apa yang dilakukan itu kan tidak betul. Tapi kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa berhasil? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau masih ada di dalam hidup kita kebiasaan-kebiasaan seperti ini, membanding-bandingkan, menilai-nilai orang lain, firman Tuhan katakan berhenti dengan semua itu. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jangan iri. Tapi sekali lagi persoalan itu dia dapatkan dengan benar atau tidak, itu bukan persoalan kita. Persoalan kita adalah pada ayat 17 mengatakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Itu dia. Takutlah, hormatilah Tuhan Allahmu senantiasa. Sekali lagi, seringkali diberitakan hormat itu dinyatakan dengan sikap taat dan setia. Kemudian dalam melakukan berbagai perintah ajaran firman Tuhan di dalam hidup ini. Dengan melakukan semua itu maka kita menyatakan bahwa kita hormat kepada Tuhan Allah dan itu juga mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Itu saja yang harusnya kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, aktivitas yang kita lakukan, maka kita diajar untuk menghormati setiap hukum-hukum Tuhan.
Artinya ketika engkau bekerja, bekerjalah secara jujur. Ketika engkau melayani, melayanilah dengan secara tulus. Ketika engkau dipercayakan tugas tanggung jawabmu, tuntaskan tugas tanggung jawabmu sampai selesai. Karena firman Tuhan menjanjikan kepada kita ketika kita lakukan semuanya itu, berbagai tugas tanggung jawab kita, apakah itu di tengah keluarga, sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan yang jujur dan yang tulus, dan dengan sungguh-sungguh kita lakukan sampai selesai tugas tanggung jawab itu kita lakukan, maka firman Tuhan menjanjikan kepada kita, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, engkau tidak perlu khawatir tentang masa depanmu, sehingga engkau harus membandingkan dengan orang lain, kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu. Tidak perlu engkau khawatirkan tentang hal itu. Masa depanmu itu sungguh ada, firman Tuhan katakan. Yang tugas kita yang harus kita lakukan adalah mengerjakan bagian kita dalam ketaatan kepada firman dan ajaran Tuhan. Dengan demikian yakin dan percaya engkau akan ditibakan di masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Bahkan lebih jauh dikatakan, apa yang engkau harapanmu tidak akan hilang. Apapun itu yang kau harapkan untuk kebaikan keluargamu, untuk kebaikan anak-anakmu, untuk kebaikan karirmu, untuk kebaikan pelayananmu, itu tidak akan pernah hilang. Semua akan berjalan sesuai dengan rancangan-rancangan Allah. Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang Tuhan kehendaki itu senantiasa adalah baik bagi kita sebagai manusia, sebagai umatnya, sebagai orang percaya. Apa yang Tuhan janjikan pagi ini, saya percaya engkau akan menyaksikannya, engkau akan melihatnya. Bukan saja engkau, tetapi anak cucumu akan mengalaminya. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum engkau menikmati masa depan yang sudah Tuhan sediakan, sekali lagi kalau engkau ingin ditibakan dan menikmati masa depan itu, maka firman Tuhan mau katakan, hormatilah Tuhan Allahmu, lakukanlah setiap perintah dan ajarannya di dalam hidupmu. Kadang-kadang kita ingin sukses, tetapi Bapak Ibu, persoalannya adalah kita tidak sungguh-sungguh bekerja. Kita tidak sungguh-sungguh melayani. Kita sibuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bahkan lebih dalam lagi, kita malas untuk membaca Alkitab dan mengetahui apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, engkau ingin sukses, engkau ingin berhasil, masa depan yang baik, engkau akan nikmati bersama dalam kehidupan dengan keluargamu. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepadamu, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau akan mengalami hal yang baik di masa depanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Pakai kami semua Tuhan, agar melalui kehidupan ini, dalam segala tugas tanggung jawab kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia terhadap ajaran dan firman-Mu. Sebagai tanda kami hormat dan takut akan Padamu, kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi sesama kami, sehingga bersama dengan orang-orang di sekitar kami boleh menggapai masa depan yang sungguh ada yang Tuhan sediakan bagi kami semua, dan kami meyakini harapan kami tidak akan pernah sia-sia. Berkati opa oma, anak cucu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, berkati kami semua yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar, yang berbeban berat diringankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, seluruh perjalanan pekerjaan pelayanan kami hari ini pun diberkati. Kami berdoa juga saat ini kepada mereka yang berada dalam keadaan sulit, berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mereka yang sedang membangun masa depan mereka, mereka yang sedang berjuang memperbaiki kehidupan mereka juga, Tuhan, campur tangan Tuhan itu yang kami mohonkan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, bersama dengan Tuhan kami akan ditibakan di hari esok yang penuh dengan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.